Hai guys, welcome to my YouTube channel, Jesly Angelique. Nah, di video kali ini gue bakal bahas topik yang lagi marak-maraknya dibicarain sama seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kalian udah pasti tahu kan apa? Yap, gue bakal bahas tentang virus corona. Gue bakal bahas coronavirus in general. Kenapa sih bisa sampai banyak ribuan orang meninggal dan ratusan ribu orang terinfeksi virus ini gitu. Nah, jadi ini tuh dimulai dari Wuhan, China, dan menyebar sampai ke seluruh pelosok negara. Nah, jadi gue bakal bahas dulu faktanya. Faktanya adalah, ini adalah virus corona ke-7 yang menyerang atau menginfeksi manusia. Karena sebelumnya ini virus corona ini yang pertama udah ada pada tahun 1937 dan menyerang unggas lalu menyebar pada manusia. Nah, sebelumnya biar agak keren gue pakai sesuatu dulu. Oke guys, gimana menurut kalian? Udah oke belum? Nggak, sebenernya gue cuma pakai jas lab SMP aja biar kelihatan keren gitu. Udah lanjut. Jadi gue bakal bahas virus corona ini secara biologis. Nah, jadi coronavirus ini adalah sekumpulan virus dari famili Orthocoronavirinae dan famili Coronaviridae. Nah, sebenarnya coronavirus ini banyak ditemukannya pada binatang, tapi bisa nyerang juga ke burung dan mamalia termasuk kita. Nah, itu bisa nyebarnya gampang banget. Nah, sebenarnya ada dua, yaitu yang alpha sama yang beta. Nanti kalian lihat sendiri listnya di sini ya. Nah, jadi sebenarnya corona yang alpha itu sebenarnya nggak ganas karena dia tuh nyerang saluran pernafasan bagian atas, yaitu kayak hidung, tenggorokan, faring, laring kayak gitu. Nah, jadi kayak itu cuma nyebabin kita demam, pusing, kayak ya flu biasa lah gitu yang sering kita alami. Nah, itu sebenarnya 15-30% itu nyebabin flu biasa kita, coronavirus itu. Nah, yang kedua itu yang beta. Yang beta ini ada yang beta ini adalah yang ganas. Nah, jadi yang ganas itu karena dia nyerang saluran pernafasan bagian bawah. Bagian bawah itu adalah paru-paru, bronkus, bronkiolus kayak gitu, trakea. Nah, itu bisa nyebabin kayak penyakit berat kayak pneumonia dan bronkitis. Nah, itu tuh bisa menyebabkan radang pada alat pernafasan kita. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kematian karena bikin penderitanya tuh sesak nafas dan bisa kehabisan nafas gitu. Jadi bisa meninggal gara-gara itu. Nah, makanya disebut ganas. Nah, oke, next. Gue mau bahas jadi kita tuh pernah ngalamin MERS-CoV, SARS-CoV, sama yang sekarang nih 2019 novel CoV. Nah, coronavirus. Nah, jadi kalau yang MERS itu tersebarnya dari unta ke manusia. Terus kalau misalnya yang SARS itu dari musang ke manusia. Nah, kalau yang sekarang dari kelelawar atau ular ke manusia. Nah, itu dari dimakan ya, ada gimana. Oke, next. Coronavirus ini sebenarnya masa inkubasinya 14 hari. Jadi kalau kalian udah kena gitu ya, misalnya kalian tuh masuk virusnya tuh ke tubuh kalian, jadi itu nggak langsung timbul gejala, tapi ada juga sih yang langsung timbul gejala. Cuman masa timbul gejala itu bisa setelah 14 hari setelah kalian terinfeksi gitu ya. Nah, terus yang membuat virus ini menjadi pandemi dikarenakan karena virus ini mudah banget nyebarnya. Tentu saja dari batuk atau bersin yang gak ditutup, jadi nyebar ke udara sehingga ada droplet atau percikan-percikan bersin dari virus dari bersin kalian tuh nyebar ke yang lain gitu, dan itu nyebarnya gampang banget. Atau enggak kalian bersin kayak gini nih, hachi. Nah, tangan yang ada virusnya ini kalian pakai buat jabat tangan sama orang lain. Nah, itu orang lain pasti terkena. Atau kalian habis bersin gini, kalian nggak cuci tangan dan kalian langsung megang-megang barang. Nah, barang itu yang terinfeksi tuh mungkin orang lain juga nggak cuci tangan kan, dan mereka itu misalnya ucap-ucap mata, hidung, mulut. Nah, itu mata, hidung, mulut kan saluran utama benda asing masuk gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang utamanya. Oke, kalian udah tahu cara penularannya, jadi kalian tuh harus lebih hati-hati, tapi nggak perlu panik berlebihan. Karena dari data-data semua yang dikumpulin dari seluruh negara, terbukti bahwa virus ini emang nyerang gampang, tapi gak nyebabin kematian, maksudnya kayak dia tuh nyebabin kematian pada orang yang usia lanjut, yang udah punya sistem kekebalan tubuhnya jelek, dan atau yang orang sebelumnya sudah punya penyakit. Nah, jadi kalian gak perlu panik berlebih, cuman ini hanya bisa disembuhin sama kekebalan tubuh kalian sendiri atau sistem imun kalian sendiri. Jadi kalian harus punya tubuh yang sehat gitu. Jadi
penyakit ini tuh bisa menyebabkan meninggal tuh karena nyebabin pneumonia, nyerang ke paru-paru bagian dalam yang tadi gue udah bilang, bagian bawah maksudnya. Jadi nyerangnya tuh nyebabin pneumonia. Buat kalian yang nggak tahu pneumonia itu apa, pneumonia adalah radang pada jaringan paru-paru atau parenkim paru-paru ini dan menyebabin adanya lendir. Nah, lendir ini yang bikin kita tuh susah nafas. Nah, dari sekian banyak kasus, kita nggak perlu takut karena sekarang udah ada cara diagnosisnya. Yang pertama itu adalah uji sampel darah. Nih ada alatnya. Nah, yang kedua adalah tes usap tenggorokan atau PCR. Itu tuh ngetes dahak kita apakah ngandung itu virus. Nah, yang ketiga adalah ronsen dada. Karena kalau misalnya paru-paru yang udah kena virus itu bakal jadi kayak gini. Oke guys, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kalian tuh harus tahu dulu virus itu apa sih? Nah, virus adalah organisme parasit yang menginfeksi tubuh kita. Dan dia itu hanya bisa hidup dalam inang atau makhluk hidup lain gitu. Nah, karena dalam kasus ini, virus ini belum ada vaksinnya, jadi kalian tuh hanya bisa lawan dengan sistem imun kalian. Nah, gue punya tips nih buat kalian-kalian yang bingung gimana sih cara mempertahankan sistem imun kalian supaya bisa ngelawan virus ini gitu. Yang pertama adalah kita harus istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat, kita tuh dapat meregenerasi dan merecovery tubuh kita. Misalnya sel-sel kita rusak nih. Nah, karena kita tidur itu kita bisa meregenerasi sel-sel dan membuat sel-sel yang baru supaya yang rusak itu nggak dimasukin virus gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus minum yang cukup 8 gelas sehari minimal. Jadi kita tuh bisa cairan tubuh kita terpenuhi gitu. Nah, yang ketiga adalah tentunya makan sehat. Jadi 4 sehat 5 sempurna lah. Jadi biar tubuh kita ini ternutrisi dan nggak kekurangan gizi gitu. Yang keempat tentunya adalah menjaga kebersihan. Karena misalnya kayak tadi nih, batuk, bersin, nah tangan kalian kotor kan. Nah, kalian harus cuci tangan supaya kalian gak nularin maupun kalian tertular gitu. Kayak orang lain kan megang, kalian harus tetap cuci tangan kan. Nah, kayak gitu. Oke guys, nextnya gue bakal bahas tentang cara mencegahnya supaya kalian gak kena juga virus corona ini. Yang pertama adalah hindari kontak langsung dengan orang-orang gitu ya, terutama orang-orang yang sakit. Yang apalagi udah gejalanya udah sama gitu, demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek. Nah, itu tuh kita tuh harus menjaga agar kita tuh nggak kontak sama mereka gitu. Misalnya kayak teman kalian sakit, masa kalian mau jenguk? Ya walaupun kalian tahu itu teman kalian, tapi kan itu mungkin aja dia kena virus corona gitu. Lebih baik kalian menyampaikan kasih sayang kalian tuh dengan cara yang lain gitu, dan jangan kontak dulu lah gitu sebisa mungkin. Yang kedua adalah hindari keramaian dan jangan dulu lah bepergian keluar rumah gitu. Karena kita tuh mau ngejaga diri kita sendiri gitu, dan kita juga nggak mau kita nularin gitu kan. Nah, jadi kita tuh harus lebih aware sama program-program pemerintahan untuk work from home. Terus kayak kita tuh sebenarnya bisa ngelihat kepedulian pemerintah itu dari gerakan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, yang ketiga adalah kalian tuh cuci tangan yang bersih. Nah, nih ada cara cuci tangan. Oke guys, sekarang gue bakal jelasin ke kalian gimana cara cuci tangan yang benar biar kita nggak terpapar sama bakteri-bakteri yang ada di tangan kita. Wet hands with water. Apply enough soap to cover all hand surfaces. Rub hands palm to palm. Right palm over left hand interlace finger. Left palm over right hand interlace finger. Palm to palm finger interlace. Back of fingers to opposing palms, fingers interlock. Do the same thing to the other hands. Now, rotational rubbing with clasped fingers. And also over the other hand. Now, rinse hands with water. Now, dry thoroughly with a towel. And use it to turn off the tap. Inilah cara cuci tangan yang benar. Nah, yang keempat adalah pakai masker. Gue bakal kasih tahu nih gunanya apa sih masker, kenapa warnanya beda-beda kayak gini kan. Nah,
Buat kalian yang nggak tahu nih, yang depan ini yang berwarna sama yang putih ya. Nah, yang berwarna ini bersifat waterproof. Jadi kalau misalnya ada yang batuk, bersin, cipratan apapun, ini tuh nggak masuk karena ada ini nih. Nah, ada lapisan tengah sebenarnya di sini tuh. Lapisan tengah itu bersifatnya menyaring, filtrasi. Nah, jadi debu, kotoran, virus, semua tersaring gitu. Nah, yang putih ini bersifat menyerap. Jadi kalian misalnya bersin, batuk, kalian juga nggak bisa nularin ke orang lain karena nyerap ke sini gitu. Nah, ini harus rajin ganti ya guys, jangan dipakai terus. Terus kan ada yang ini nih, ada tulangnya nih, ada tulangnya sama yang lembek. Nah, ini tuh yang ini buat di atas karena ini buat hidung kalian. Kalian pakainya itu gini nih. Ini. Nah, pencet sesuai hidung kalian. Ratain biar gak ada udara dari luar masuk ataupun kitanya keluar. Nah, pakainya tuh harus sampai ke sini ya guys, nutupin ini. Tuh. Jadi jangan ada udara atau kita nularin atau orang lain tertular gitu. Oke? Nah, yang kelima ini adalah memakai sarung tangan. Ya, karena benda-benda yang sudah terkontaminasi itu bisa dengan mudah masuk dengan tangan kita yang nakal ini, dengan kita ngucak-ngucak hidung, mulut, mata. Nah, itu kan bisa masuk dengan mudahnya gitu ke tubuh kita. Nah, yang keenam adalah masak daging dengan matang. Jadi kalian yang suka daging-daging yang nggak matang itu jangan makan dulu lah sekarang lah ya, soalnya demi kebaikan kita juga dan orang lain gitu. Jadi kalian harus masak dengan matang supaya bakteri atau virus apapun itu bisa mati gitu kan. Nah, yang ketujuh adalah makan makanan yang bergizi dan higienis. Jangan lupa higienisnya ya guys. Udah gitu, kita ini di rumah kan kita terisolasi gitu ya. Kita harus tetap olahraga dengan rutin guys, 3-4 kali lah seminggu, supaya tubuh kita ini tetap bugar, sehat, dan kita tuh malah nggak nyiptain penyakit lain kayak obesitas atau apa. Kita kan di rumah diem aja gitu ya, pakai peralatan aja yang ada gitu kan, kayak lompat tali. Kalau kalian nggak punya ya lari kecil-kecil lah di rumah gitu, kalau nggak pakai treadmill. Udah gitu angkat beban, atau kita jangan lupa pemanasan sama pendinginan gitu ya, biar kita tuh nggak cedera dan malah nyusahin gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah tidur cukup. Tadi gue udah bilang kan, untuk meregenerasi sel-sel kita yang rusak. Nah, dari sekian banyak yang udah gue omongin, kita tuh dari tadi ngebahas untuk meningkatkan sistem imun kita dan mencegah supaya sistem imun kita nggak rusak gitu kan. Nah, kalian belum tahu kan sistem imun itu apa sih? Nah, sistem imun adalah pertahanan tubuh kita terhadap bakteri-bakteri di luar atau virus apapun di luar, benda-benda asing di luar, biar nggak masuk ke tubuh kita. Kalaupun di tubuh kita juga kita bisa lawan karena kita punya leukosit, atau itu adalah darah putih kita. Nah, darah putih itu ada banyak ya, ada limfosit, monosit, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Nah, kita itu butuh mereka buat nyerang bakteri-bakteri atau virus-virus yang masuk ke tubuh kita gitu kan. Oke guys, dari semua tips and trick yang tadi gue udah kasih supaya kita nggak nularin dan kita nggak tertular, jadi daripada kita hanya panik dan nggak mau berubah, mending kita sadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu bisa merubah negara kita menjadi lebih baik. Ketika setiap pribadi ini sadar dan mau mentransformasikan pola pikirnya untuk hidup sehat dan jangan bandel nih keluar rumah. Kita kan mau kan nanti cepet-cepet kita ke mall, kita udah biasa lagi, kita ngelakuin kegiatan kita seperti biasa lagi. Nah, caranya adalah social distancing guys. Jadi kalian tuh sekarang udahlah jaga jarak dulu untuk sementara waktu biar virus-virus ini berhenti menyebar dan kita bisa bebas lagi gitu guys. Jadi social distancing itu penting, dan gue mau kita sadar bahwa kita tuh harus higienis dan mau bekerja sama ya guys, karena setiap tindakan kita ini dapat berdampak. Oke, thank you, sekian video dari gue hari ini, dan hopefully video kali ini bakal bermanfaat banget buat kalian, dan kalian tuh bisa semakin sadar gitu kalau cara yang terbaik adalah social distancing, higienis, dan tetap menjaga pola hidup yang sehat. Oke guys, see you in the next video. Jangan lupa comment, like, subscribe. See you.